Peneliti Universitas Erlangga Surabaya mengembangkan vaksin oral untuk melawan COVID-19. Vaksin oral ini diklaim akan lebih mudah diproduksi dan juga dikonsumsi dibandingkan dengan vaksin suntik seperti vaksin merah putih. Vaksin oral COVID-19 ini nantinya akan berbentuk tablet yang dapat diminum. Vaksin oral ini memiliki fungsi untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh manusia atau imunitas dalam melawan virus. Dari segi proses pembuatan, vaksin oral dinilai lebih mudah dibandingkan dengan vaksin jenis suntik seperti merah putih yang masih membutuhkan banyak persiapan dalam produksinya, termasuk masih menunggu izin dengan PT Biotis, Bio Farma, dan Kemenristek Dikti untuk uji coba pada manusia. Kayaknya sepertinya akan lebih mudah untuk yang oral kayaknya kalau dari sisi proses ya. Kalau dari proses, cuman nggak tahu nanti hasilnya seperti apa karena kan harus kita evaluasi efek sampingnya dan lain-lain itu yang semua harus aman lah gitu kan. Saat semua pihak menanti kedatangan vaksin, masih ada saja masyarakat yang meragukan wabah COVID-19, bahkan menolak menjalankan protokol kesehatan. Dan untuk membahasnya sudah bersama kami Bapak Rofiqul Umam Ahmad, Wasekjen Majelis Ulama Indonesia. Assalamualaikum, selamat siang Pak Raufik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Raufik, jadi bagaimana cara meyakinkan khususnya umat Islam bahwa wabah COVID-19 ini adalah wabah yang nyata dan bagaimana meyakinkan mereka untuk menjalankan protokol kesehatan? Ya, jadi kalau kita melihat dari perkembangan wabah ini, kita mengetahui bahwa ini adalah sesuatu yang nyata, jelas, dan sebuah kenyataan yang tidak bisa kita hindari ya. Karena itu wajib bagi kita semua untuk melindungi diri kita, keluarga kita dari wabah ini. Dan itu merupakan sesuatu hal yang sangat penting dilakukan dan sesuai dengan ajaran Islam. Jadi salah satu maqasid syariah kita adalah melindungi jiwa dan itu berarti kita harus melakukan berbagai hal, upaya ikhtiar agar keluarga kita, diri kita, dan masyarakat kita terhindar atau terlindungi dari wabah COVID-19 tersebut. Kalau toh kita ada di antara kita yang terkena wabah tersebut, maka telah disediakan dan disiapkan oleh pemerintah serta bersama-sama masyarakat adanya perawatan atau pengobatan terhadap penderita tersebut dan diharapkan dari persentase yang selama ini kita lihat persentase kesembuhan itu cukup tinggi dan persentase meninggal atau wafat itu cukup rendah. Jadi alhamdulillah ini upaya-upaya pemerintah bersama berbagai komponen masyarakat termasuk ulama juga telah berhasil untuk ikut mengatasi wabah ini. Jadi memang data korbannya juga sudah jelas ada di Indonesia begitu. Nah, bentuk antisipasinya itu adalah 3M begitu, memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak. Nah, tapi pertanyaannya bagaimana meyakinkan masyarakat bahwa 3M ini sebagai bentuk ikhtiar, Pak Raufik? Ya, jadi kita sebagai umat manusia, khususnya umat Islam ya, kita wajib berikhtiar. Itu merupakan sesuatu yang harus dilakukan sebagai manusia karena kita setelah berikhtiar, kita baru bertawakal. Bertawakal kepada Allah atas segala yang telah kita kerjakan, kita siapkan, kita lakukan ya. Dan dalam ajaran Islam memang ikhtiar itu merupakan sesuatu yang wajib dilakukan. Kita ingat salah satu hadis Nabi yang terkait dengan Sayyidina Umar bin Khattab ya. Beliau akan mendatangi suatu daerah di Syam, tapi dalam perjalanan ternyata ada wabah di perjalanan. Beliau berbalik arah untuk menghindari dari wabah yang ada di daerah di depannya. Itu menunjukkan bahwa ikhtiar itu merupakan sesuatu yang wajib dilakukan dan menjadi kewajiban ulama dan para tokoh-tokoh pemuka agama lainnya untuk terus-menerus meyakinkan warga masyarakat, umat untuk bisa menerapkan berbagai ikhtiar guna mencegah terkena wabah. Nah, salah satu yang sangat penting yang sebenarnya mudah, murah, dan cepat dilakukan itu adalah menerapkan protokol 3M tersebut. Kita wajib memakai masker apabila keluar rumah, kemudian kita mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir, serta yang ketiga kita menjaga jarak dan menjauhi kerumunan.
Baik, Pak Rofik, selain protokol kesehatan 3M tadi, banyak juga ternyata masyarakat yang masih menolak swab test, rapid test, begitu. Kemudian apa hukum bagi mereka yang menolak, bahkan bisa-bisa sampai menularkan dirinya kepada orang lain begitu, Pak Rofik? Seperti apa? Ya, jadi memang penting bagi kita ya, semua umat beragama, termasuk umat Islam juga, untuk mengikuti prosedur kebijakan pemerintah yang terkait dengan upaya menghindari dan melindungi umat Islam dari bahaya dan wabah COVID-19 ini. Salah satu yang sangat penting adalah adanya vaksin dan dilakukan vaksinasi terhadap umat. Dan itu salah satu hal yang ikhtiar ya, bentuk ikhtiar dari pemerintah untuk melindungi umat. Nah, MUI atau Majelis Ulama Indonesia sebagai salah satu fungsinya sebagai himayatul ummah, pelindung umat, juga tentu mendorong kiranya seluruh umat Islam bersedia untuk dilakukan vaksinasi COVID-19 ini agar tubuh kita memiliki daya tahan, kekebalan, dan bisa menolak datangnya atau masuknya wabah COVID-19 tersebut. Baik. Terima kasih atas waktunya Pak Rofik, Wasekjen Majelis Ulama Indonesia sudah bergabung bersama kami di iNews Siang.